Pertanyaan kubur, siapa namamu, siapa Tuhanmu, dan seterusnya. Penjelasan ini dari guru kami, dari guru-guru dalam sanad silsilah guru untas yang tidak pernah terputus dan sama sekali tidak pernah jeda. Yang penjelasan lengkapnya akan kita uraikan pada season dan waktu yang lain. Kembali kepada kebenaran pertanyaan kubur. Tanpa pernah kita sadari sebenarnya hal ini sepertinya telah melecehkan Tuhan, sepertinya perbuatan penistaan. Tuhan itu maha mengetahui, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha meliputi hamba-hamba. Kalau talqin kubur dimaknai sebagai pengingat bagi si pelayan, maka itu tidak menjadi masalah. Namun jika talqin kubur itu dipahami seperti apa adanya, hal ini seharusnya menjadi masalah serius bagi pemahaman kita. Siapa itu malaikat mungkar nakir? Malaikat administratif yang berfungsi sebagai utusan Tuhan, utusan Allah, mengambil data yang diperlukan oleh yang mengutusnya tentu. Pertanyaannya apa? Iya, sang pemberi bocoran Modin misalnya memiliki hak untuk memberikan kisi-kisi bocoran jawaban dan pertanyaan-pertanyaan lain. Sekali lagi, Tuhan itu maha mengetahui, tentu maha kuasa. Jadi tentu Allah tidak memerlukan data si mayit, hanya sekedar untuk mengetahui siapa namanya. Maka muncul pertanyaan dalam benak kita, untuk apa membuat utusan yang memberikan pertanyaan kepada si mayit, atau dimaksudkan untuk tes, uji masuk surga, bagaimana kebenaran. Lagi pula manusia pada saat lahir ke muka bumi ini disertakan rokib atid, sehingga seharusnya cukup berkoordinasi dengan rokib atid. Selesai data itu, man ismuka dari penjelasan guru kami, siapa namamu? Ini adalah perihal jati diri fitrah manusia, yang asal fitrah manusia itu adalah dari fitrah Allah sendiri. Itu apa dan yang mana? Untuk dikenali dengan sebenar-benarnya, maka akan mengenal jati dirinya. Seharusnya tentu bukan nama KTP atau nama lahir, sebab saat meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan harus memberikan keterangan surat meninggal dunia. Demikian pula man robbuka, siapa Tuhan. Hal ini berkaitan bahwa hidup di dunia ini mesti mengenal keberadaan Tuhan dengan sebenar-benarnya, sehingga mengetahui kepastian tujuan hidup dan bagaimana hidup ini dijalani. Tuhan tidak hanya dikenali nama-nama dan sifat-sifatnya semata atau dari bacaan-bacaan, dari katanya ke katanya, tanpa ikatan kemarifatan keberadaan Tuhan, maka hidup ini akan dipenuhi oleh ilusi pengetahuan yang menjadikan halusinasi dan menjadi kaum delusi. Menjalani kehidupan tidak ada nalar rasionalnya dan tanpa bisa dibuktikan kebersaksiannya, sehingga semuanya ukurannya adalah hasil dari ilusi pengetahuan. Kemudian disebut dalam Quran surat 80 Al-Baqarah dengan sangat jelas, saat ada pemahaman di neraka hanya beberapa hari saja, maka diampuni dosa-dosanya, kemudian akan terangkat masuk ke surga. Ada pertanyaan di dalam ayat itu, sudahkah kamu menerima janji dalam ikatan aku bersaksi, sehingga Allah tidak mengingkari janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan atas dasar perspektif, interpretasi kamu sendiri, sesuatu yang sebenarnya kamu tidak mengenal sehingga tidak memahami sesuatunya? Kemudian di ayat selanjutnya diteruskan dan ditekankan, tidak demikian, siapa yang meninggal dunia tidak mengenal keberadaan Tuhan, tidak mengenal jati diri fitrah manusianya, sehingga tidak mengetahui pintu pulangnya, maka tersesat dan hal ini abadan. Kemudian dalam Quran surat Al-Imran 24 ditegaskan, banyak
manusia yang terperdaya oleh angan-angan dan pikirannya, dan mereka telah mengada-ngada tentang hal ini. Ini pasti ada jawabannya dan pasti ada kebenarannya.